Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam, malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran, puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cubaan dari kanan kiri, macam-macam cubaan. Dia sambil dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawa itu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah namuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Bak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih cubaan, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Tapi coba luar biasa ayat ini ada di atas bal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatiin di atas lam itu ada apa? Kenapa ada sin di sini? Untuk bagaimana cara bacanya? Berhenti kan? Begini bacaannya. Kalla bal rana. Tapi lebihnya di sini tidak boleh berhenti sambil nafas. Berarti harus tahan. Itu namanya diam, tapi kalau ada istilah di bawah diam itu apa?
Jadi soal bukan diam lagi ya, artinya tahan nafas. Sebenarnya ada makna dari situ, ada makna. Kalla bal, bertahan nafas. Sepertinya kita sekarang tunjukkan bukan hanya nafas yang bertahan, semuanya dalam tubuh badan kita bertahan, sampai kalbu kita bertahan untuk menikmati ayat ini. Masya Allah. Jadi seharusnya saat kita kalla bal, kalbu kita sudah siap buka. Ada apa? Kenapa ya Allah di sini diam sampai bertahan nafas? Seolah kita bertahan kalbu, biar tidak bergetar kalbu kita, badan kita, tangan kita, mata kita, fikiran kita, semuanya stop dulu, stop. Jadi kalau seperti ini misal, kalla bal rana, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil, Allah tidak baik sama saya, Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba, Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lembarkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati.